Salam produk, ketemu lagi dengan saya Adi. Servisannya ini ya, di Videum Titer Philips serinya ini LX3900SA. Nah ini rusaknya ya, ini ya, udah play ya. Ini tidak mau bunyi ya. Ini saya nyoba saat pakai satu speaker ya, dan dia tidak mau bunyi sama sekali ya. Ini volumenya saya besarkan ya, tuh sampai besar, dia nggak bunyi sama sekali ya, tidak bunyi sama sekali ya, seperti ini. Nah, keluhannya seperti itu ya. Nah ini saya lepas dulu aja. Kalau seperti ini itu kemungkinan rusaknya itu bisa dari amplinya ya, biasanya amplinya atau supply yang ke amplinya. Tapi ini bedanya kok dia tidak protek ya. Harusnya kalau dia tidak bunyi ya, itu dia harus, biasanya itu kalau masalah di ampli dia protek ya, atau apakah tegangannya tidak ada, biasanya saling berkaitan ya. Kalau tegangannya dia tidak ada, ini coba saya nyalakan lagi ya, ini saya akan cek di outputnya ya, speakernya itu dia ada kebocoran atau kecacatan atau tidak ya, atau keanehan ya. Nah, ini cek dulu aja. Oh, 0 ya, 0. Nah, saya coba satu-satu ya, dasar tuh, enggak ada ya, ada masalah saya rasa. Oh, enggak ada masalah tuh, tidak ada yang bocor, nggak ada yang bocor. Ini kayak apa, Om? Nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang dikasih bocor ya, kemungkinannya itu ya, kemungkinannya itu. Kalau IC-nya yang rusak ya biasanya dia terprotek, pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Kalau power supply-nya itu tidak ada, bisa juga ya menyebabkan dia protek. Nah, tapi pastinya ya dibongkar dulu. Nah, kita cek supply untuk amplinya itu ada atau tidak. Kalau nggak ada ya, blok kodok supply untuk amplinya ya, terpisah ya dengan supply utamanya biasanya. Oke, buka dulu. Wah, ya kalau Philips pakai bintang ya, saya bintang T9 biasanya saya. T9. Oke. Oke, masih segel kah? Oh, masih segel ya. Situ. Kita belah dulu. Waduh, dalamnya seperti ini. Wah, lumayan kotor. Nah, ini lagi-lagi nih, lagi dan lagi. Nah, seperti di video saya sebelumnya ya, yang perbaikan komputer Philips ya, yang model lama. Nah, ini ada lem-lem seperti itu ya, bagian rangkaian amplinya. Nah, biasanya sih bagian situ yang menjadi biangnya ya, biasanya. Tapi apakah bagian itu ya, coba cek dulu. Saya akan coba cek dulu supply untuk amplinya itu ada atau tidak. Nah, seperti biasa ini nggak ada keterangannya ya, tidak ada keterangannya di soketannya itu, tidak ada keterangannya, jadi gerayak ya. Rangka pertama ya, ini ya, sini ya, dari sini masuk ke sini sistem amplinya. Kalau saya lihat ya, sistem amplinya ini kurang lebih itu dia hampir sama, bahkan sama ya kelihatannya ya, dengan yang pernah saya perbaiki itu ya. Ini pemiliknya satu orang ya, sama ya, orangnya sama, cuma ini
6 ya. Jadi kalau kemarin itu satu IC itu untuk satu output ya, untuk satu output. Tapi kalau yang ini kemungkinan juga 3 IC ya. Jadi satu IC itu untuk 2 output sama sebenarnya. Oke, kita cek dulu sablanya untuk amplinya itu ada enggak ya. Minimal ya 20-an ya, 20 masih 20 lebih lah, 20 lebih misalnya. Coba langsung cek aja lah ya. Saya curiga di situ ya, di apa, lem-lemnya itu ya, itu yang biasa menjadi penyebabnya atau penyakitnya. Ini skala 200 saja. Kelihatan ya, geser sebelah sini aja, kelihatan. Saya nyalakan dulu. Oke, sudah nyala. Akan saya cek dulu satu-satu tegangannya. Posisinya ini yang agak sulit nih. Ada sama sekali, ada sama sekali, tidak ada sama sekali, sama sekali tidak ada. Supply-nya untuk amplinya itu tidak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali ya. Nah, ini sistemnya ya sama seperti yang di video sebelumnya itu. Coba nanti saya buka ya, itu serinya berapa saya lupa. Nah, ini dia kalau dilepas untuk amplinya itu nggak merotek ya, nggak merotek. Nah, ini saya lepas saja tanpa beban ya, tanpa beban ke amplinya. Apakah dia merotek atau tidak, atau masih bisa nyala ya, masih bisa nyala. Oke, masih bisa nyala normal. Jadi saya akan cek tanpa beban ya. Tanpa beban itu tegangannya keluar atau tidak. Oke, satu. Oh, ada ya. Nah, bentar. Tapi langsung drop ya, langsung drop, ada tapi langsung drop, langsung drop turun. Langsung drop turun, langsung drop turun. Oke, langsung drop turun dia. Oke, saya coba sekali lagi ya dengan beban. Dengan beban, apakah dia ada atau tidak. Nah, sekali lagi. Nggak ada ya, jadi kalau saya bebani, oh ada. Ini ada ya, ada, nggak ada ya. Jadi ketika saya beban itu dia tidak ada semuanya. Pojokan sini ada 10 ya, 10. Jadi kesimpulan saya, ini kesimpulan awal, itu masalah bisa dari rangkaian amplinya yang menyebabkan drop.
jadi antara amplinya atau supply-nya. Supply-nya pertama ya dia keluar ya ngangkat, cuma ya mungkin karena harus ada triggernya ya, triggernya juga lewat sini, maka dia akan naik kemungkinan seperti itu. Oke ya, ini akan saya coba cek dulu, buka dulu ya, coba kita buka dulu aja. Mobilnya 145. Coba dulu cek dulu ya, cek dulu amplinya ya, bukan amplinya dulu, karena seperti fokusnya seperti di video yang sebelumnya itu karena komponennya kena apa ya, lem itu ya, lem itu jadi menyebabkan bermasalah ya, tapi tidak sampai, kalau ini nggak sampai terprotek ya, kalau di video yang sebelumnya itu terprotek dia sampai terprotek. Nah, ini ya, bisa kalian lihat ya di sini lem-lemnya ini, dan di sini bisa kalian lihat. Ini kalau dilihat sekilas di sini ya, itu elko-nya sudah melendung ya, sudah melendung di sini. Nah, ini, yang ini juga. Nah, yang ini masih normal. Cuma ya itu ya, tetap nanti ini dibersihkan ya, bersihkan seperti sebelumnya ya, sama ya ternyata ya, kurang lebih sama rangkaiannya nih, rangkaian amplinya ya sama. Nah, kalau kalian ada yang belum melihat video saya yang memperbaiki home theater yang itu ya, itu bisa kalian lihat nanti di video yang video yang ini. Video yang ini ya. Nah, ini ya, servis Philips ya, MX5700D. Nah, itu kurang lebih sama ya, kurang lebih sama ya, sama mesinnya sama, kalian bisa lihat nanti di video itu. Dan kasusnya juga masalah di sini ya, di sini. Nah, ini elko-elkonya itu udah mendung yang ini ya, saya lihat itu mendung, memang harus diganti ya. 22 mikro 100 volt ya. Nah, itu ini nanti kemungkinan ya ganti sekalian ya yang 47 ya, tapi lihat dulu, lihat sikonnya seperti apa, apakah perlu diganti atau tidak. Tapi yang jelas yang 22 mikro itu ya, itu memang harus saya ganti. Ini harus dikerok-kerok ya, karena nanti harus melihat apakah jalurnya dia itu putus atau tidak. Nah, seperti ini ya, karena kalau sekilas ini mungkin nggak masalah, tapi dalamnya itu dia keropos ya, keropos atau berkarat ya, karena terkena lem ini ya. Jadi ya seperti biasa, lem-lem seperti ini ya memang menjadi biang kerok atau penyebab masalah ya, penyebab masalah. Oke ya, jadi ini tinggal dibersihkan aja. Bersihkannya seperti apa? Kalau saya biasanya lihat kondisi ya. Kalau
ini terlalu keras seperti ini, biasanya saya kerok-kerok seperti ini dia akan merutuli ya. Tapi kalau agak lembek itu kalian bisa coba pakai thinner ya. Di thinner itu kalian taruh di atasnya sini, atau kalian oleskan di atasnya dulu. Nah nanti terus kalian itu bisa lembek ya, lembek. Tapi biasanya kalau saya gini ya, kerok-kerok, karena sekalian lihat jalurnya apakah dia ada yang bermasalah atau tidak, sekalian saya kerok ya, seperti itu. Nah oke ya, ini saya akan lanjut obrol-obrol dulu bagian sini. Dan yang ini ya, yang ini cukup dipatri ulang aja ya. Biasanya saya patri ulang aja tuh udah oke. Tapi kalau memang nggak bisa ya diganti ya. Ganti itu nilainya itu saya kemarin coba cek ya, itu dia sekitar ukurannya sekitar 100 nano ya, 100 nano. Nah bersihkan aja seperti ini. Oke ya, lanjut obrol-obrol lagi ya. Ini nanti setelah itu kita pasang dan cek lagi setelah ganti ya, tentunya ya komponennya gini ya. Itu nih ya, cara lihat ya di sini. Nah, ganti dulu. Ini stok saya nggak punya stok elko dengan voltase tinggi ya. Kalaupun ada biasanya stok cuma 1-2 untuk ganti TV biasanya. Oke, lanjut obrol-obrol. Oke ya, ini udah saya ganti ya di sini elkonya ya. Nah, ini ya. Udah saya ganti di sini, ukurannya 22 mikro. Aslinya itu 100 volt, 22 mikro 100 volt. Cuma saya ganti yang 160 volt ya, yang lain. Yang ini bersihkan aja ya lem-lemnya ya. Kalau saya biasanya seperti itu. Saya kerok-kerok ya, pakai obeng min itu, sekalian nyari ada jalur yang putus atau tidak, atau kropos atau tidak ya, biasanya seperti itu. Atau bisa juga kalian pakai thinner, kalian bersihkan ya pakai kapas ya atau cotton bud, nah, seperti itu ya, itu bisa. Nah, ini kalau dilihat seperti ini ya. Nah yang ini kan pada mendung, ini mendung, yang ini enggak ya, yang tengah. Cuma saya ganti semua ya. Kalau di video kalian yang sebelumnya itu ya, sama-sama Philips, cuma beda seri, itu ya seperti ini ya, cuma belum melendung ya, tapi menyebabkan bocor ya. Ada tegangan outputnya bocor. Nah ini bisa juga ya, kalau ini menyebabkan drop ya. Kalau drop ya pastinya ya konslet, ada yang konslet. Ini yang masih utuh ya. Nah ini untuk perbandingan aja ya. Nah ini saya pakai skala kali 1 ya. Nah ini kalian cek aja di kaki-kakinya ya. Min dapat plus dapat min atau sebaliknya ya, plus dapat plus min dapat plus. Nah ini jarumnya nggak bergerak sama sekali ya. Nah ini yang mendung nih, nah, udah bocor kalau saya bilangnya ini, karena udah ada coklatnya di atasnya ya, kemungkinan udah bocor. Nah kalau dites ya konslet ya. Nah ini yang menyebabkan shortnya tadi itu di sini ya. Nah konslet ya, saya bolak-balik probe-nya itu dia konslet. Oh ya, konslet ya. Ini juga melendung tapi belum bocor ya, baru sedikit ya. Seperti ini. Nah, ini enggak ya. Cuma ya tetap harus diganti ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tes dulu ya. Jadi ini belum saya pasang, saya rapikan. Ya, belum saya pasang rapikan. Nah, karena untuk ngecek dulu ya. Kalau memang udah fix, udah tegangan untuk amplinya itu udah ada normal ya, baru pasang ya, karena agak ribet juga ya bongkarnya, agak ribet. Nah, tinggal cek aja ya, dites ya. Nah, seperti ini, cek aja ya. Kalau tadi ya ketika dipasang ke amplinya terbeban, dia tegangannya nggak ada sama sekali atau drop. Tapi ketika saya lepas itu ada, cuma dia langsung turun ya, karena ya
Jadi seperti itu ya cara kerjanya ya. Jadi kalau dia nggak tertrigger dari sini juga karena ada triggernya, dia tidak akan setelah nyala ya dia akan turun lagi ya. Nggak ada amplinya ya. Nah, untuk mengamankan juga ya memang seperti itu. Nah oke, ini akan saya nyalakan ya. Colokkan dulu. Nah tuh kipasnya nyala ya. Lagi kipasnya. Nah di sini ya. Nah, plusnya itu di sini. Nah, ini akan saya nyalakan dulu. Tik. Nah, keluar ya, 26 volt ya. 26 volt. Keluar ya. Tegangannya ya. Tuh. Di tegangannya kurang lebih segitu ya, di atas itu ya. Ini kemudian untuk triggernya ini. Volt tuh ya. Preamp-nya bisa juga ya untuk IC preamp-nya. Nah, ini ya. Tuh ya. Keluar ya, dan stabil ya. Nah, pada kondisi terbeban ya. Oke ya, ini tidak akan saya rapikan dulu ya. Saya rapikan baru kita coba ya. Jadi sudah ketahuan ya penyebabnya ya. Dan ketika dites pun elko-nya ya secara fisik udah kelihatan, dites ya konslet ya. Itu yang menyebabkan tuh. Oke, ini akan saya rapikan. Terus dicoba suaranya ya, suaranya saya copot lagi dulu. Cepet disaut uang, telat ngomong tresno, cintamu digondol wong liya, nelongso rasane sing tak tres. Oke ya, sudah jadi ya, udah bunyi ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kalian punya home theater itu dia tidak bunyi, hidup tapi tidak bunyi ya, kemungkinannya itu ya, kemungkinan rusaknya itu ya kalau tidak di rangkaian amplinya, bisa IC-nya, bisa juga di power supply-nya ya, power supply-nya. Biasanya kalau terjadi kebocoran atau IC yang rusak itu biasanya menyebabkan bocor ya, biasanya seperti itu. Atau rangkaian amplinya yang rusak, nah, itu juga bisa ya. Jadi seolah-olah seperti bocor IC rusak tapi bukan IC-nya ya. Itu setelah dibersihkan ya. Kalau seperti itu, kasus seperti itu tuh ya memang entah kenapa ya di pabrik itu pakai lem seperti itu ya. Itu biasanya lem seperti lem kastol itu ya. Kalau di sini namanya lem kastol atau lem kuning, nah, sama aja. Jadi kalau kalian merangkai sesuatu jangan kasih lem itu ya. Itu bisa menyebabkan kropos ya, kropos atau rusak rangkaian. Kalau di bagian bawah PCB yang biasanya jalurnya bisa sampai kropos, biasanya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemungkinan lain power supply-nya ya seperti ini tadi ya. Itu ya antara power supply atau amplinya ya. Kalau kalian supply-nya nggak keluar sama sekali ya, coba kalian lepas dulu, dia terbeban. Tapi ya tergantung mesinnya ya. Kalau seperti LG seri apa itu, kalau kita lepas supply yang ke amplinya itu biasanya dia malah protek ya, menyebabkan protek. Juga ada yang seperti itu. Jadi ada yang bisa dites seperti itu, ada yang tidak. Atau bisa juga kalian cut jalurnya ya, jalur supply yang ke amplinya ya. Karena biasanya soketnya itu dia selain untuk rangkaian amplinya, itu biasanya itu dia juga ada supply untuk rangkaian protektornya ya, ada juga yang seperti itu. Jadi kalau seperti itu ya, kasus seperti itu ya, kalian cut aja jalur plus minusnya yang ke ampli ya, dipotong ya, atau ya sepotong aja nggak masalah ya, nanti bisa disambung lagi jalurnya, bisa juga seperti itu kalau terpaksanya ya. Nah, untuk mengeceknya ya. Nah, tapi kalau seperti ini dia protektornya itu tidak jadi satu. Jadi kalau saya lepas supply-nya ya, supply ke amplinya, dia tidak
merotek ya, merotek. Jadi masih bisa kita cek seperti ini ya. Jadi cek lepas, cek supply-nya, ternyata dia mau naik ya, mau naik walaupun terus drop ya, karena ya memang ada triggernya untuk supply-nya. Di rangkaiannya itu ada ya, tapi tidak membuatkan protek ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalau seperti itu ya kita bisa menyimpulkan kalau rangkaian amplinya yang bermasalah. Jadi tinggal seperti ini. Kalau seperti ini kan dia apa, ya kena lem itu ya, bersihkan semua, oke, ganti komponen, udah jadi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau tidak bunyi ya, kasus tidak bunyi ataupun protek ataupun sebentar terus mati, kurang lebih hampir sama ya, biasanya seperti itu ya. Antara itu ya, kalau nggak supply amplinya ya rangkaian amplinya ya, biasanya seperti itu ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya pelokotokan dari saya, servisan. Ini akan udah saya panses juga ya, nanti habis ini kabari pemiliknya ya. Ini pemiliknya sama seperti yang Philips yang saya perbaiki itu ya. Oke, like videonya kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, share biar bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya biar selalu update video servisan dari saya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya. Salam oblok kotok. Pak polisi,